Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membuat cara memindahkan file menggunakan router jaringan nirkabel. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laudia Cintia Bella Siboro dengan NIM 2511021029 dan teman saya. Perkenalkan, saya Rucha Hasioleh dengan NIM 2511021001. Nah, sebelum masuk ke tutorial, sebelumnya izinkan kami menjelaskan sedikit terkait materinya. Nah, jaringan nirkabel itu merupakan jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih perangkat tanpa menggunakan kabel sebagai media transmisi. Sebagai gantinya, jaringan ini memanfaatkan gelombang radio, inframerah atau gelombang mikro yang mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Nah, saat ini jaringan nirkabel telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dapat kita temukan di rumah, sekolah, kampus, kantor, hingga tempat umum yang menyediakan layanan wifi. Nah, penggunaan jaringan nirkabel memiliki beberapa kelebihan diantaranya, yaitu memudahkan pengguna untuk berpindah tempat tanpa kehilangan sebuah koneksi internet. Yang kedua itu ada menghemat biaya pemasangan kabel, terutama pada area yang lebih luas. Yang ketiga ada instalasi lebih mudah karena tidak memerlukan kabel jaringan. Nah, selanjutnya tentunya jaringan nirkabel juga memiliki beberapa kekurangan. Antara lain, kecepatan dapat menurun apabila banyak pengguna terhubung secara bersamaan. Yang kedua itu, sinyal dapat terganggu oleh tembok, benda logam, maupun perangkat elektronik lainnya. Selanjutnya ada keamanan lebih rentan apabila tidak menggunakan sistem ekspresi yang baik. Nah, oleh karena itu, pengguna jaringan nirkabel harus didukung dengan pengaman seperti menggunakan password yang kuat, serta pengaturan jaringan yang lebih baik. Nah, kemudian kita akan membahas tentang Basic Service Set atau BSS. Setelah memahami jaringan nirkabel, selanjutnya kita akan membahas mengenai Basic Service Set atau yang bisa disingkat dengan BSS. Basic Service Set adalah bentuk jaringan nirkabel yang sederhana dalam standar IEEE 802.11. Pada BSS, semua perangkat terhubung melalui satu perangkat pusat yang disebut access point atau AP. Access point berfungsi sebagai penghubung antara perangkat pengguna dengan jaringan yang lebih luas, seperti jaringan lokal maupun internet. Dalam sebuah BSS terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama itu access point. Dia sebagai pusat komunikasi. Kemudian yang kedua ada stasiun, yaitu perangkat pengguna seperti laptop, smartphone, tablet, atau komputer yang memiliki adaptor Wi-Fi. Kemudian yang ketiga, media komunikasi berupa gelombang radio yang digunakan untuk mengirim dan menerima data. Kemudian, BSS memiliki cara kerja yang cukup sederhana. Ketika perangkat seperti laptop atau smartphone ingin mengakses internet, perangkat tersebut akan mencari sinyal Wi-Fi yang dipancarkan oleh access point. Setelah berhasil terhubung dengan proses autentikasi selesai, semua data yang dikirim maupun diterima akan melewati access point terlebih dahulu sebelum menuju jaringan atau internet. Sebagai contohnya, ketika kita sedang di ruang kelas dan menghubungkan laptop ke Wi-Fi kampus, laptop tidak langsung terhubung ke internet. Semua komunikasi dilakukan melalui access point yang tersedia di ruangan tersebut. Inilah contoh beberapa penerapan Basic Service Set. Baik, selanjutnya ada karakteristik basis service set, yang dimana beberapa karakteristik BSS ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada memiliki satu access point sebagai pusat komunikasi. Yang kedua, seluruh perangkat harus berada dalam jangkauan sinyal access point. Yang ketiga itu ada komunikasi antar perangkat dilakukan melalui access point. Dan yang keempat itu cocok digunakan pada rumah, ruang kelas, laboratorium komputer, maupun kantor dengan area yang tidak terlalu luas. Nah, selanjutnya ada kelebihan basis service set, yang dimana kelebihannya itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada instalasi mudah dilakukan. Yang kedua itu pengelolaan jaringan lebih sederhana. Yang ketiga mempermudah akses internet bagi banyak pengguna.
Dan yang terakhir itu ada mendukung mobilitas pengguna selama masih berada di dalam jangkauan akses point. Nah, selain kelebihan, tentunya basic service set ini juga memiliki kekurangan. Yang dimana kekurangannya itu jangkauan jaringan terbatas pada sinyal akses point. Nah, yang kedua itu jika akses point mengalami kerusakan, maka seluruh komunikasi jaringan akan berhenti. Dan yang terakhir itu ada kinerja jaringan dapat menurun apabila terlalu banyak perangkat yang terhubung secara bersamaan. Nah, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Sebagai kesimpulan, kami menyimpulkan bahwa jaringan nirkabel merupakan teknologi komunikasi yang memungkinkan perangkat saling terhubung tanpa menggunakan kabel. Salah satu bentuk implementasinya adalah Basic Service Set atau BSS, yaitu jaringan yang menggunakan satu access point sebagai pusat komunikasi. BSS juga sangat cocok diterapkan pada lingkungan rumah, sekolah, kampus, maupun kantor karena mudah dipasang, mudah dikelola, serta memberikan fleksibilitas bagi pengguna. Namun, agar jaringan tetap aman dan memiliki performa yang baik, diperlukan pengaturan keamanan dan manajemen jaringan yang tepat. Nah, itu dia tadi pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kita akan langsung menuju ke praktik pengiriman data melalui router. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke tutorialnya. Nah, kemudian setelah itu kita pastikan dulu kita telah tersambung ke routernya. Nah, setelah tersambung ke routernya, kita masuk ke pencarian, ketik seperti yang ada di layar. Kemudian kita open. Setelah selesai di open, kita ketik ipconfig. Kemudian kita enter. Nah, setelah ini kita memasukkan IP dari teman kita yang akan kita bagikan. Di sini kita ketik ping, kemudian IP teman kita itu. Kemudian kita enter. Nah, jika sudah selesai, sekarang kita masuk ke file kita. Kemudian kita cari file yang ingin kita bagikan. Misalnya ini, saya ingin berbagi ini. Setelah itu kita klik kanan. Setelah itu langsung kita masuk ke properties. Kemudian kita masuk ke menu sharing. Setelah itu kita klik share. Setelah itu tekan yang ini, kemudian pilih yang everyone. Setelah itu kita klik ini, kemudian ini. Setelah itu kita klik red or right. Nah, setelah itu kita share. Kemudian setelah ini kita klik bagian sini. Kemudian kita klik everyone. Kemudian kita add. Kemudian di bagian sini pastikan kita harus memilih red or right. Kemudian kita share. Setelah itu klik done. Kemudian kita masuk ke advanced sharing yang ini. Setelah itu masuk ke menu ini. Pastikan ini tercentang. Kemudian klik permissions. Kemudian klik semua ini. Pastikan yang ketiga ini tercentang. Setelah itu klik OK. Kemudian OK-kan lagi. Setelah itu masuk ke tulisan bercetak.
biru ini. Setelah itu pastikan semua persis seperti yang ada di layar. Kemudian pastikan juga untuk passwordnya itu off. Oke. Setelah itu close. Kemudian masuk ke control panel. Kemudian kita open. Setelah itu kita masuk ke System and Security. Kemudian kita masuk ke Windows Defender Firewall. Kemudian kita masuk ke Turn Windows Defender Firewall on off. Pastikan semua fiturnya off seperti yang berada di layar ini. Kemudian klik OK. Kemudian kita tutup. Nah, kemudian kita klik ke pencarian. Kita klik seperti ini. Kemudian kita klik IP kita tadi. Nah, setelah ini langsung kita open. Nah, di sini sudah terlihat dan ini file yang ingin kita share tadi. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita akan mencari menggunakan IP address teman kita tadi. Sama halnya seperti tadi, kita klik begini, kemudian kita klik IP address teman kita. Kemudian kita open. Ini. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita masuk ke XAMPP. Nah, di sini kita akan mencari data yang masuk ke aplikasi XAMPP. Nah, ini kita masuk dulu ke aplikasinya. Kemudian pastikan semua ini berjalan seperti ini. Setelah itu kita masuk ke Chrome. Nah, kemudian kita akan mencari file teman kita menggunakan IP address-nya dan nama filenya. Langsung saja kita ketik IP address teman kita tadi. Kemudian kita enter. Kemudian kita enter. Nah, beginilah tampilan file yang dikirim teman kita itu yang kita cari menggunakan IP address dia dan nama file dia. Nah, sekian tutorial yang dapat kami sampaikan. Semoga tutorial ini bermanfaat. Nah, demikianlah hasil pemaparan materi dan praktek langsung yang kami lakukan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaklumi. Untuk menutup, kami mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.